ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tatanan anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tauhid kita. Kita masuk di Majaa bis-Sihir. Kita akan membahas tentang masalah sihir. Sihir ini pada zaman-zaman dulu itu sudah ada. Di dalam surat Al-Baqarah umpamanya 102 atau sebelumnya itu berbicara tentang sihir yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi kan mungkin pernah dengar yang namanya malaikat Harut dan Marut. Pernah dengar ya? Malaikat Harut dan Marut. Itu dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai bentuk ujian itu di negeri Babilonia. Di Babilonia pada waktu itu memang Masya Allah praktek-praktek sihir itu luar biasa. Segala sesuatu itu diselesaikan dengan namanya sihir. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan yang namanya Harut Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin. Itu sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sihir itu kalau di dalam akidah kita merupakan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Al-Baqarah 102. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min fadl. Kata-kata Al-Baqarah itu berarti pada posisinya tidak ada pengganti nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada pengganti di yaumul qiyamah. Jadi mereka itu paham bagi orang-orang yang menjual, menukarkan apa-apa yang ada pada diri mereka itu dengan pahala-pahala akhirat, dan mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di yaumul qiyamah. Praktek-praktek sihir ini merupakan praktek-praktek yang kufur, yang kafir. Dan orang yang melakukan sihir itu hukumannya adalah hukuman pancung, hukuman mati. Orang yang sihir itu hukumannya adalah hukuman mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa 51 itu ada kalimat yu'minuna bil jibti wa taghut. Umar bin Khattab menyebutkan yang namanya al-jibtu itu adalah as-sah atau as-sihar. Mereka beriman kepada sihir. Wa taghut itu adalah syaitan. Wa taghut itu adalah syaitan. Wa qala Jabir atau waqifun kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitanu fi kulli hayyin wahid. Jadi sebenarnya makna-makna yang semacam ini tidak bertentangan. Jadi semuanya adalah masuk kategori atau itu ya dukun, ya paranormal, ya
Baik, kenapa para ulama kemudian menyebutkan bahwa sihir itu merupakan sesuatu yang haram? Sesuatu yang haram. Kita bisa melihat di dalam situ ada kalimat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan ini kemudian oleh para ulama disebut sebagai sesuatu yang haram, yang menjurus kepada sesuatu yang betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mubiqat, membinasakan. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa sih 7 perkara yang membinasakan itu apa? Qala, yang pertama asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tak punya anak, tak punya istri, tak punya mantu, itu termasuk sesuatu yang as-sab'a al-mubiqah. Semua para ulama sepakat bahwa menyekutukan Allah itu bisa menghabiskan semua amal ibadah seseorang. Rasulullah Muhammad SAW itu diingatkan oleh Allah, wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau Muhammad itu menyekutukan Allah, maka la yahbatanna 'amaluka, maka amalan-amalan kamu itu akan bisa terhapus dan engkau menjadi orang-orang yang rugi. Syirik, ada 2 syirik yang sudah kita bahas berkali-kali. Ada syirkul akbar yang besar atau syirkul jali, dan ada yang disebut dengan syirkul asghar atau syirkul khafi. Ya. Kalau untuk yang syirkul khafi itu masih diampuni oleh Allah selama dia memang betul-betul itu. Yang syirkul khafi itu ketika jaringan sholat itu riya, itu syirkul khafi. Jaringan sholat kemudian pengen dipuji sama orang, sholat pengen dihargai sama orang, itu namanya syirkul khafi. Yang disebut oleh Rasulullah dengan syirkul asghar, syirik tapi yang kecil. Dan terasa kita seringkali melakukan sesuatu yang syirik. Kalau orang itu sholat, beribadah, kemudian ingin dipuji sama orang, ingin dihargai sama orang, selamat, batal itu. Secara fikih tetap dilanjutkan, tapi secara pahala sama sekali tidak ada, karena itu syirik. Nah, termasuk yang paling berat untuk membinasakan itu adalah syirkul akbar, syirkul jali, syirik yang betul-betul mengakui ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu merusak. Makanya Allah kemudian mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik ini juga diharamkan untuk semua para nabi dan rasul. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, risalahnya tetap sama, yaitu la ilaha illallah. Kemudian perkara yang kedua yang membinasakan, yang haram hukumnya, itu adalah wasihar, sihir, belajar sihir. Nanti setelah ini selesai akan kita bahas tentang macam-macam sihir itu apa. Apakah hitung-hitungan bakal jemur agama itu termasuk bagian dari sihir atau bukan? Apakah ramalan-ramalan bintang, horoskop itu termasuk bagian sihir atau bukan? Nanti akan kita bahas di belakang-belakang. Wasihru, sihir itu dosa besar. Ya. Tadi sudah saya sebut, al-mubiqat itu juga masuk kategori dosa besar. Syirik itu dosa besar, tidak diampuni oleh Allah kecuali taubat. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Santet itu bagian dari sihir juga. Pelet itu bagian dari sihir juga. Sihir. Kalau jenengan itu pakai pengwarisan itu sihir juga. Nampak lampar oleh buntelan, dodol baru dilebokno di kota itu bikin supaya laris, itu sihir. Masih ada yang lakukan. Kalau umpamanya ada orang mau mati dihitung-hitung, itu bagian sihir juga. Tidak bagian sihir juga. Kata ngomong sihir kapan jenengan ya? Kalau jangan lihat di sini
nanti di macam-macam sihir. Di macam-macam sihir jadi nanti akan kaget. Ternyata memang yang namanya tatayur itu juga bagian daripada sihir. Ini loh Pak. Analia kata wator kawatia watamil jibti. Apa tiara? Kalau jenengan itu dulu pernah saya sampaikan ada namanya tatayur. Tatayur itu kan ada menganggap nasib sial karena hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, binatang-binatang tertentu, apa mana? Kadang-kadang jenengan akan berkata, loh, ini rupanya kejutan ini, ini tondone ini, itu bagian daripada sihir. Itu bisikan daripada syaitan Allah. Banyak ramalan-ramalan itu, ya. Sihir yang tidak seperti yang dilaksanakan oleh musuh-musuhnya Nabi Musa. Nanti akan kita bahas. Sihir itu dosa besar. Yang ketiga yang termasuk dosa besar yang al-mubiqat. Al-mubiqat yang membinasakan itu waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Itu nanti ada hukum qisas. Kalau dibunuh ya dibunuh. Beda dengan konteksnya nanti ada sibhu amdin atau ghairu amdin. Ada tiga model membunuh. Ada amdin, berarti membunuhnya sengaja. Yang kedua sibhu amdin, serupa dengan sengaja, menyerupai mirip dengan sengaja. Yang ketiga ghairu amdin, tidak sengaja. Kalau untuk yang sibhu amdin sama ghairu amdin ini pakai membayar dia. Tapi kalau amdin itu harus dikisos, bunuh ini bunuh, ditempelin kan gitu. Kemudian yang keempat yang termasuk dosa besar itu waktu riba, makan riba. Makan riba itu termasuk dosa besar. Termasuk yang mencatat, yang memakan, yang menyaksikan itu semuanya adalah termasuk dosa besar. Kemudian apa lagi? Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Itu termasuk dosa besar. Kemudian apa lagi? Wa tawalla yaumaz zafi, lari dari medan perang. Itu haram. Wong sudah berani ke depan baru datang lagi. Kalau orang Islam itu kalau musuh jangan dicari, tapi kalau sudah ketemu jangan lari. Itu orang Islam. Kalau lari mengecut gitu. Kayak seperti di perang Badar itu. Sudah 313 orang munafik yang lari. Dan kemudian yang nomor 7, wal qatful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Menuduh wanita baik-baik al-ghafilati yang memang lalai, al-mu'minati yang betul-betul mukmin. Menuduh apa? Menuduh zina. Jadi kalau jenengan itu menuduh orang berbuat zina, sementara kemudian tidak ada bukti sama sekali, yang dicampur itu yang menuduh itu. Ya, yang dicampur itu yang menuduh. Kalau umpamanya jenengan menuduh orang zina. Ini 7 macam dosa besar kategori yang haram. Baik. Jadi perkara yang kedua tadi adalah sihir. Sihir itu adalah dosa besar haram. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan begini, Bapak. Laisa minna man tatayyara wa tuyyira lahu. 1. Wa laisa minna man takahana wa tuhina lahu. Yang ketiga, laisa minna man sahara aw sulhira lahu. Bukan termasuk umatku, tidak diakui umat Rasulullah Muhammad SAW. Bukan termasuk umatku orang yang tatayyara aw tuyyira lahu. Orang yang melakukan tatayyur atau datang kepada orang supaya orang itu melakukan tatayyur. Itu tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dengan hitung-hitung dulu bolak-balik saya bahas tentang masalah ini. Enggak apa-apa, saya ulang-ulang supaya bisa dihilangkan. Jenengan datang kepada orang tuanya mau mantu datang. Kemudian jenengan itu tanya kepada Pak itu tadi, terus dihitung. Ini punya 18, sing wedok 18, terus ojo
Itu namanya tatayul. Kemudian Pak itu ngomong lagi, wes ojo bulan suro, bulan suro itu bulan nakas. Ojo wes oleh rabi, anak-anakmu itu gak bahagia nikahnya. Itu namanya tatayul juga. Kalau orang melakukan semacam itu, maka laisa minna, bukan termasuk golonganku orang yang melakukan tatayul atau datang kepada orang lain supaya orang lain melakukan tatayul. Hitung-hitung itu tadi. Akhirnya sampai untuk akad nikah pun itu juga ditentukan. Ojo di sore jam 10 lebaran. Ojo di dugure jam 09 kudu pas kalau liwat jam setengah 10 kudu liwat titik, berarti nah ini harus kata karena sebenarnya kok percaya di koroi wong. Dia sendiri kalau ditanya besok terjadi apa ya ora paham sama sekali. Nah itu bagian daripada kata itu tidak diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu kata Rasulullah Muhammad SAW bagian daripada sihir dan itu bagian daripada syirik. Dan itu kerjasama dengan setan. Dulu pernah kita bahas bagaimana setan itu nguping-nguping pembicaraan, itu masih ingat ya? Setan nguping-nguping pembicaraan kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada dukun-dukun, kemudian dukun itu meramal. Masa kita percaya sama setan? Ya, Masya Allah. Jadi tatayul. Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukan termasuk golonganku orang yang melakukan tatayul atau datang kepada orang supaya orang itu melakukan tatayul. Kemudian walaisa minna man takahana aw tukuhina lahu. Dan bukan termasuk golonganku orang yang melakukan perdukunan atau datang kepada orang lain supaya orang lain melakukan perdukunan. Dukun itu juga sebenarnya kalau secara hakikat ya masuk kategori sihir juga. Ya, bagian daripada sihir juga. Wong kita datang kepada dukun tanya sesuatu, kita membetulkan itu 40 hari sholat tidak diterima. Itu cuma tanya saja kan itu. Ya. Kemudian atau orang yang melakukan sihir atau datang kepada orang lain itu supaya orang lain itu melakukan sihir. Pas ketika ada langganan tidak pernah datang, kemudian langganan itu ditanya, sampai kok tidak pernah datang untuk belanja dan seterusnya. Dia bilang, mau saya datang setiap hari, bedanya tutup terus. Kemudian yang penjual mengatakan, saya tiap hari buka, tapi dalam pandangan langganan yang tidak pernah datang ini tutup. Inilah bagian sihir. Kemarin ada jamaah bilang sama saya, menurut Pak di kantor saya itu, pimpinannya itu memanut nut sama OB-nya. Apapun yang dikatakan OB-nya itu memanut. Nah terus gimana? Tak incar, tak lihat. Ternyata si OB-nya itu memasukkan sesuatu ke air minum. Karena tiap hari OB-nya ini kan membuat air minum kan? Air minumannya dikasih sesuatu. Jadi orang sekantor itu memanut sama si OB-nya. Seolah-olah yang jadi pemimpinnya itu si OB. Lah jamaah saya ini paling gak suka kalau dibuatkan orang. Akhirnya dia buat sendiri dan orang ini yang gak kena, jamaah saya ini gak kena. Akhirnya kemudian memberitahu kepada yang lain-lain. Ternyata itulah sihirnya. Jahatnya sihir seperti itu. Akhirnya sampai yang namanya si OB ini, di jamaah saya bilang, si OB ini minta uang berapapun dikasih. Begitu kemudian sudah diberitahu oleh jamaah saya, kemudian ini ternyata begini, dia sadar benar. Dalam waktu kalau kayak ide sampai ini kayak baru sadar. Itulah sih jahatnya sihir itu seperti itu. Ada kalanya kemudian si cewek itu dipelet itu sihir. Betul ya? Buat teman saya pernah kena pelet itu jadi di bawah gak karuan gendeng. Selama 2 minggu itu yang diingat cuma kayak doa ibu tak. Saya dulu juga pernah belajar pelet juga. Topat. Wah, boleh baca pelet dia masuk. Tapi saya kira soal susah, ngapain juga. Dan saya yakinkan bahwa istri saya sekarang bukan hasil pelet. Bukan hasil pelet. Hobi karena cinta. Pelet itu sihir, Pak. Bahaya betul. Kalau pas ketika suruh istri jenengan ngasih jenengan
dikasih guna-guna sihir baru nurut kalau ujungnya hati-hati. Nah itu makanya jahatnya sihir itu mulai. Makanya konteksnya kemudian wa'an Jundab bin marfu'an haddu sahiri darbuhu bisayfi. Itu loh. Jadi haknya orang-orang yang melakukan sihir itu darbuhu bisayfi, dipancung dengan pedang. Hukumannya mati pak orang melakukan sihir. Di Arab Saudi sana kalau ada ketemu orang-orang melakukan sihir langsung dipancung. Di Indonesia ini sihir paling kuat. Ya, di Indonesia ini sihir paling kuat. Betul, sihir paling kuat. Lawan kita dulu tuh kalau namanya mau ujian itu bisa itu membuat yang nunggu bisa tertidur lelap gitu. Bisa. Caranya gimana? Zona yang caranya. Tapi saya ngelakoni ya santri. Makanya kemudian Mbak Fadl, muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nulis sebuah kitab. Saya punya kitabnya di rumah. Beliau murid langsung dari Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menulis sebuah buku. Itu kan di pondok itu ada kitab namanya Syamsul Ma'arif. Ada yang pernah belajar Syamsul Ma'arif? Oh belum pernah, nggak usah dipelajari. Jadi kitab Syamsul Ma'arif itu isinya berupa amalan-amalan. Wiritan ini untuk datangkan kodam itu apa? Wiritan ini untuk jadi kebal itu apa? Wiritan ini untuk menghancurkan musuh itu apa? Mbah Fadl secara berani di kitab itu mengatakan Syamsul Ma'arif itu kitab sihir. Kitab sihir. Berani beliau mengatakan semacam itu dan beliau adalah murid langsung dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya punya kitabnya di rumah. Nah, maka hati-hati di zaman sekarang sihir itu masih banyak. Makanya katanya kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu juga kalau tidur yang dilakukan, kalau mau tidur itu Rasulullah Muhammad SAW beliau itu menggabungkan kedua tangannya dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup kemudian diusahakan mulai dari kepala kemudian muka, setelah muka kemudian ke seluruh tubuh. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sihir itu apa? Sihir itu haram dan haknya itu adalah dibunuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut macam-macam sihir. Nanti ada istilah nusrah. Ada istilah nusrah, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir, menyembuhkan orang yang kena kesurupan dengan jin. Jadi menyembuhkan orang kesurupan dengan jin juga. Itu namanya nusrah. Nanti akan kita bahas nusrah itu yang kayak apa. Baik, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab yang menerangkan sesuatu dari macam-macam sihir. Kita tadi sepakat Pak, jibtun itu artinya apa tadi? Sihir. Jibtun itu bagian daripada sihir. Coba kita ulang lagi. Ini loh Pak. Qala Umar al-jibtu as-sihr. Jibtun itu adalah sihir. Maka di sini kemudian Rasulullah Muhammad SAW, innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Al-jibti tadi apa? Sihir. Al-iyafah. Al-iyafah itu kalau pada zamannya jahiliyah dulu itu, kalau mau pergi bisnis itu biasanya nanti akan melepaskan seekor burung. Melepaskan seekor burung atau mungkin anak panah yang sudah ditulisi. Kalau burung ini terbangnya ke selatan, dia harus dagangnya itu ke arah selatan. Kalau umpamanya itu burungnya itu terbangnya ke arah timur, dagangnya harus ke arah timur. Ini namanya iyafah. Kalau tidak begitu, ada anak panah 3, ada tulisannya berangkat, tidak, dan kosong. Kalau umpamanya kemudian yang diambil itu adalah yang 3, haram hukumnya dia itu berangkat untuk bisnis atau dagang. Kalau yang diambil itu tulisannya berangkat, maka berarti berangkat. Al-iyafah pada zaman jahiliyah itu marak, karena memang pada zaman jahiliyah orang-orang Arab itu rata-rata kan dagang, safar. Makanya ada kalimat
Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlata syita'i wasyai. Mereka melakukan rihlah, berdagang ke sana dan ke sana. Lah mereka itu melakukan apa? Melakukan apa? Itu hampir mirip dengan zaman sekarang. Bedanya kalau zaman sekarang itu tidak pakai burung, tidak memakai anak panah. Kalau pada zaman sekarang itu pakai hitungan-hitungan. Le ojo dodolan malam Jumat lagi untuk bangkrut. Ini apa juga termasuk. Jadi kalau pada zaman jahiliyah itu burung yang dilepaskan. Kalau istilahnya orang sekarang orang itu ada nogo tahun, nogo dino. Ada anggoro kasih. Anggoro kasih itu berarti Selasa Pahing. Selasa Pahing itu meskipun hari rayanya jatuh pada Selasa Pahing, kudu hari rayanya kudu diundur. Itu kayak abuge. Ya, ada yang di sini diundur hari rayanya gara-gara Selasa Pahing, Jumat Legi. Kan di tempat tertentu, di desa-desa tertentu itu yang dikalahkan hari rayanya. Jadi makanya kemudian pas ketika saya ke sebuah desa itu, loh, begini kayaknya sih menit Pak, atau seperti apa maksudnya? Iya saya kisah Selasa apa jadi anggoro kasih, Selasa Pahing. Itu namanya iafa. Kate mantu gak wani karena nunggu gebelake mati. Iki pun juga namanya iafa. Itu bagian daripada jibtun dalam pos ini. Lama paling ini, dia ditentukan rabi tanggal 1 April. Ono mati jebret itu diundur setahun nih. Nunggu gebelake ya yo. Baru dilarang oleh setengah tahun masih mati meneh. Apa diundur meneh? Itu jibtun itu namanya. Iafa. Atau mungkin ada juga yang masih ada di dalam praktek masyarakat kita itu dalam 1 tahun tidak boleh mantu lebih dari 1 kali. Iya. Wah, itu juga termasuk iafa. Ada yang masih tidak berani. Lah posisi orang wanita. Meyakini sofar itu enggak. Sofar itu nafas. Meyakini surah itu nafas itu juga larang. Gandengannya nanti juga ada atorko, atorku atau atorko karena ini memakai inna. Atorku itu kalau orang-orang jahiliyah itu pakai garis-garis di tanah itu, di garis, di gambar. Kalau zaman sekarang itu pakai ini. Itu garis tanah itu biar rumput ini uripe. Ini namanya torku. Atau pakai garis-garis dan sebagainya itu namanya torku. Kalau pada zaman jahiliyah pakai garis-garis. Itu torku. Ini juga bagian daripada sihir. Jibtun itu adalah sihir. Atyal. Kalau dalam bahasa surat Yasin itu inna tatayyar nabi kumla ilam tahu lanar juman nakum walayasan nakum minna azabun. Nah itu namanya tatayyaro. Tiara. Itu sama seperti konteksnya seperti yang saya katakan tadi. Iki lagi 18 musuh 18 berarti tubuhan. Iki lagi besok agi kalau Jumat Pahing berarti giving. Itu namanya tiara. Saya biar tentang bisa aku rapi tanggal sisi suara apa-apa. Sampai saya dia menceger anak ia tahu. Kata nambah mana sih? Nikah satu surah saya berani. Rame-ramenya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 surah. Tidak ada apa-apa makanya. Anak saya hitamkan bulan Safar juga. Tidak ada apa-apa. Yang bikin kita tidak berani karena was-was kita tahu kita itu loh. Ngapain sih kita tidak berani bulan surah? Ngapain kita tidak berani bulan Safar? Ngapain juga kita ngikut-ngikut hitungan-hitungan seperti ini? Makanya kemudian sahabat Ali pas ketika mau perang didatangi oleh namanya dukun. Dukunnya bilang, "Li, kamu jangan perang nanti tentaramu mati semuanya." Ali bin Abi Thalib cuma mengatakan, "Tawakkaltu 'ala Allah wa qadamtu 'alaika." Saya itu bertawakal kepada Allah, saya mendustakan Anda. Mulai ternyata itu menang, tidak ada satu pun yang mati. Berarti dukun tadi itu bohong. Sama saya dulu juga begitu. Saya sama istri saya kan dikatakan giving. Saya sama istri saya dikatakan giving. Saya bilang sih rapi aku itu sampean.
Ya Nabi alhamdulillah dengan izin Allah ya api-api tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Itu was-was yang dihembus-hembuskan oleh setan. Karena sudah banyak orang yang melakukan sehingga kita itu muncul was-was. Yoko. Wani dengan bulan surah tadi berani alhamdulillah. Ini nanti masalah bulan surah ya. Tanggal 1 Wani ya? Alhamdulillah. Saya juga. Kapan mandi? Surah saya. Surah juga. Masya Allah. Pasangannya nggak berani. Apa? Pasangannya nggak berani. Pasangannya sudah berani. Nanti pas ketika jenengan itu menikah, kayak kemarin teman kami itu menikahnya juga bulan surah ya. Pas ketika menikah bulan surah atau apa itu kecelakaan, itu sama tetangganya dikait-kaitkan. Wah, kok saya video ragu. Itu kecelakaan itu bukan karena bulan surah, itu takdirnya Allah. Tidak ada hubungannya dengan bulan surah. Sama pas ketika saya nikah itu mantenan itu udah dari luar sepol. Kan sudah tak pernah ceritakan beberapa kali di sini. Si mau wedok itu calon jebani mau wedok. Pernah masih ingat itu ya? Saya sempat bilang itu pada waktu deh, ya Allah, si malaikat nikah itu kurang lebih katok. Ini masa saya juga dan baru diucapkan kalau oh ini kan syirik gitu namanya. Di sini sudah ada begitu. Biasanya kalau mungkin di masyarakat kita mungkin jeruannya mau wedok mungkin sudah jarang. Tapi mungkin layak satu korek. Loh, apa malaikat nikah itu kalau satu korek? Apa malaikat nikah disambung dengan satu korek betul? Masya Allah, ini kesyirikan model begini kan masih banyak di masyarakat kita. Ya. Apa? Dukun Rara. Oh Lara. Buktinya kemarin ngeramal tentang Eril itu juga tepat. Jadi 8 jam ditemukan dan masih hidup. Ternyata Eril sudah meninggal. Ngomong-ngomong kok dibayar ratusan juta. Itu gara-gara untuk Mandalika dia dapat berapa ratus juta. Karena kita udah gitu. Lanjut. Ya ini al-innal iyafatan wat torqa wat tiyarata binajib jibti. Iki kita ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita tidak sadar itu melakukan sihir. Tidak sadar kita itu melakukan sihir, percaya orang yang melakukan sihir. Itu kalau tak bilangin, kadang mantu itu kadang-kadang apa namanya? Tanpa sadar kita itu berdekatan dengan sihir, tukang ramal dukun. Ya otomatis 40 hari sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, di sini kemudian disebutkan syaratnya itu al-iyafatu zikru thayyib. Namanya al-iyafah itu menahan burung tadi itu. Wa tarqahatun al-khattu yatutu bil ard. Itu garis-garis yang ditulis di gambar. Wajib tu kal hasan zinatu syaitan atau zinatu jahitun. Jadi jibtun kemarin atau tadi sudah sebut adalah sebagai sihir. Kita lanjutkan di bawah. Man yaqtabasa syu'batan minan nujumi faqad yaqtasaba syu'batan minas sihr zada mazada. Ini kalau di dalam hadis bahwa Abu Dawud ini masuk kategori ilmu nujum. Ilmu nujum itu diantaranya horoskop. Orang yang mengambil petunjuk nasib itu dari bintang-bintang. Jadi nanti itu ketika percaya dengan saya bulan April namanya, saya itu bulan April. Kalau bulan April itu apa? Wah, apa? Saya dulu pas ketika masih SMA di pondok, biasanya di pondok itu mesti ada mading. Mesti ada Jawa Pos itu mesti ya. Paling favorit pada waktu itu hari Sabtu mesti saya lihat. Pasti di situ ada horoskop. Karena namanya anak pondok, itu mesti sih itu masalah duit sama asmara. Pada hari Sabtu saya lihat mesti poin yang paling saya lihat adalah dompet sama asmara. Dompetnya tebel atau dompetnya tipis, asmara hangat atau adem. Dah ono si cocok belas.
Dari situ saya berpikir, ini horoskop ini permainan setan. Kok orang percaya dengan itu? Saya tiap Sabtu lihat, saya cocokkan dengan saya. Setiap Sabtu saya lihat, saya cocok. Ya harus sih benar belas ramalan itu. Makanya saya dapat juga Taurus di berat Sagittarius. Itu masuk kategori mandi kata bahasa sok batang nuju, bapaknya kata bahasa sok batang nasibar. Nah konteksnya jenengan itu kalau hafal ini Taurus begini, Taurus begini. Nanti pasangannya harus Libra, makanya harus begini. Itu adalah termasuk bagian sok batang minas sihar. Ada yang masih percaya dengan horoskop? Kalau horoskop saja haram, apalagi konteks-konteks yang lain-lain. Roy Kiyoshi itu kan katanya indigo, katanya pintar ngeramal, tapi dia uang sekian miliarnya dibawa uang lain gak percaya. Kan dia lucu ya? Dia mampu ngeramal nasibnya orang, tapi sementara dia sendiri duit sekian berapa miliar itu dibawa uang lain uang gak ngerti deh. Ya itu kadang-kadang kita itu percaya dengan digoro itu sudahlah, kita pakai logika, nggak usah pakai macam-macam prediksi ya. Termasuk, pada zaman Nabi itu kan sihir yang paling kuat itu kan buhul yang diikat-ikat. Makanya ada kalimat nafata fil uqad. Mana pada uqadatan tu mana fata fiha faqad sahara. Wa man sahara faqad asyraka. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang membuat sebuah ikatan-ikatan, ada buhul dicancang. Biasanya kalau kita dulu belajar itu pakai rambut atau pakai foto atau pakai telur. Telur itu tak tulisi. Tak tulis barangkali dengan Israel. Mana telur itu dibakar. Dekat. Baru sing baca itu si mana tuh? Bien. Gua gak usah dikira nih. Biasanya pakai pada zaman Nabi itu pakai rambut. Biasanya nanti pas bersisir, kemudian sisir rambut itu tiga. Pada zaman Nabi sihir itu modern unik. Di sini makanya Nabi mengatakan man aqada uqdatan tu man afatafiyah. Barang siapa yang kemudian dia itu membuat sebuah ikatan buhul, kemudian dia tiup pil, maka faqad sahara. Maka sungguh dia telah melakukan sihir. Makanya jangan gampang jangan itu masang foto, pemenang foto kayu. Nanti ada sihir namanya sihir ain. Ya, sihir ain itu berat, sihir ain. Jadi melalui foto, dari foto itu makanya kalau di Afrika itu ada istilah voodoo dari boneka. Nah dari foto itu bisa dilakukan namanya sihir. Kalau pada zaman Nabi lewat rambut itu rambut. Hati-hati jenengan. Zaman sekarang itu seorang edan-edan sudah. Jadi jangan zaman sekarang itu demi kekuasaan, demi uang sihir akan apapun dilakukan, termasuk yang dari kita. Ya, jangan mudah untuk memasang foto di media sosial. Ya, terutama yang ibu-ibu yang memasang wajah cantik-cantik itu. Apalagi bapak-bapak yang memamerkan kekayaan-kekayaan di media sosial, apalagi wajahnya ganteng, akan muncul pelakor-pelakor. Dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk dapat suaminya orang demi hartanya. Banyak. Ada yang cerita sama saya, ya, padahal dia itu suaminya itu minta izin untuk poligami, diizinkan. Tapi ternyata kemudian setelah diizinkan itu posisinya masya Allah, istrinya itu dua itu lebih berkuasa, seolah lebih berkuasa daripada istri kedua. Suaminya itu mana kata orang Kalimantan. Kita paham di Kalimantan itu kayak apa. Akhirnya suaminya nut. Sekarang jadi kebahagiaan di Bali di sini. Lihat ya, jadi orang yang membohol, ngikat tak dari rambut, tak apa kemudian dibacakan sesuatu. Kalau pada zaman dulu itu begini, dulu ketika masih santri sudah begini. Ada cewek umpamanya gitu. Kita memakai lombok pakai cabai. Dan senang lakoni dulu mesti.
Kita melakukan mesti di wacana di bapak jenengan tahu melakukan itu. Coba-coba. Coba. Dan kemudian namanya lomba itu kan dibacakan sesuatu kemudian dibatas-batas. Ya, ada pernah lakukan apa? Tidak tahu. Kemudian yang namanya lomba itu dibatas-batas. Ya Pak. Dalam hitungan menit, dalam hitungan jam itu sang wanita itu berjaga-jaga. Dilungkas semakin besar. Dia akan mendapatkan orgasme berulang-ulang. Dan akhirnya kemudian nyata dengan kita. Terus sampai segitunya tuh setan itu. Ya, setan itu. Atau mungkin pas ketika mau tidur bantal itu dibacakan sesuatu, ditepuk, baru dibalik. Lihat besok pasti makin besar. Jadi sampai segitunya, sihir itu sampai segitunya. Hati-hati. Ya. Jangan yang punya anak perempuan yang cantik-cantik itu hati-hati. Jangan yang sudah kaya-kaya, yang sudah punya uang banyak, yang ganteng-ganteng, hati-hati. Nah nanti otomatis akan muncul pertanyaan, Pak caranya menangkal-nangkal semacam itu kayak apa? Islam sudah mengajarkan tentang penangkalan-penangkalan semacam itu. Wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berarti balik mana dengan hitungan-hitungan yang jenengan lakukan tadi. Lah jenengan melakukan hitungan-hitungan tadi, syirik atau tidak? Syirik, ya wis enggak usah dilakukan. Enggak usah percaya dengan orang-orang yang hitung-hitung tentu dan sebagainya. Itu syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila bihi. Kalau di dalam riwayat yang lain, wa man ta'allaqa syai'an faqad asyraka. Kalau dalam riwayat yang lain, menggantungkan sesuatu yang namanya tamimah. Apa tamimah itu kemarin? Jimat. Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti dia itu melakukan syirik. Kalau orang itu melakukan jimat, memakai jimat itu gila bihi, Allah pasal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tamimah, bukan namimah, tapi namimah. Ada sihir yang sepertinya konteks itu sanepan dari Rasulullah. Inna minal bayani la sihra. Bayan itu kan ucapan-ucapan yang menarik, ucapan-ucapan yang melengahkan. Ada orang itu terkena omongan yang begitu manis, itu lagi terlena. Maka disebut oleh Rasulullah ala minal bayani la sihra. Apa itu? Contoh. Biasanya orang itu pas ketika melakukan hipnoterapi atau apa, itu akan disetelkan lagu-lagu yang romantis, lagu-lagu yang apa. Akhirnya kemudian dia itu terlena dan dapat dihipnotis. Itulah termasuk minal bayani la sihra. Makanya sebenarnya hipnotis itu di kalangan para ulama itu menjadi sebuah bentuk ikhtilaf. Memang ada hipnotis dalam konteks ucapan verbal. Pinternya orang memasukkan kepada beta itu otak yang masuk ke bawah. Tapi kadang-kadang juga memakai syaitan. Tapi konteksnya kemudian memasukkannya supaya orang masuk ke alam bawah sadar sehingga bisa dihipnotis itu ada minal bayani la sihra. Saya pernah mengikuti pelatihan hipnoterapi. Jadi disetelkan musik lagu-lagu yang lembut, konsentrasi. Lama-lama dimasukkan kata-kata yang lemah, baru malah tertidur. Begitu masuk tertidur, dikongkong lapo itu. Apakah itu bagian daripada sihir? Kalau mengikuti hadis ini, iya. Termasuk dendam itu juga termasuk sihir juga. Dendam lebih berbahaya, ditepuk langsung orang itu. Nah, hati-hati. Jadi itu dendam. Ada orang ibu jalan, baru ditepuk, plak. Orang ibu masih kayak kabeh, itu termasuk sihir. Orang-orang model begini secara hukum Islam itu perlu dipancung. Ya. Tapi kalau untuk ilmu psikologi tadi memang ada yang membantah saya. Bukan Pak, itu bukan sihir, itu kan permainan kata-kata. Justru Rasulullah mengatakan inal bayani la sihra. Di permainan kata-kata itu loh, orang jadi terlena. Kayak bapak dirayu di pemahaman kata-katanya manis, terlena di lapo-lapo belum begitu. Itulah yang dimaksud diantaranya inna minal bayani la sihra. Hati-hati dengan rayuan-rayuan gombal. Hati-hati dengan rayuan-rayuan gombal. Itu bagian daripada yang melewatkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh
kan? Nah iya. Terkait dengan hari Selasa dengan lokasi. Oh iya. Dan seringkali manusia menyimpulkan untuk melakukan tindakan dari kejadian-kejadian dalam beberapa waktu kehidupannya. Ya, pengalaman. Nah, di Islam hari Selasa pun juga disebut hari Jumat, hari Jalan. Juga hari Jalan karena seringkali kejadian-kejadian dari Selasa itu menimbulkan perhukuman. Nah, di antaranya juga yang diawali dengan April itu juga hari Selasa dan banyak itu yang lain-lain. Nah, ini awal menjadi kejadian tegas terhadap tindakan kita untuk melakukan suatu. Itu cocokologi. Itu namanya cocokologi. Otak-atik kita ini paham, maaf, kita ini mengerti tidak dengan afalnya Allah, makrifat dengan takdirnya Allah. Itu namanya cocokologi. Sesuatu pada zaman itu. Contoh, saya balik sekarang. Saya balik. Para nabi dan rasul itu rata-rata dimenangkan oleh Allah bulan Syuro. Kenapa kita tidak berani melakukan hajatan pada bulan Syuro? Saya balik sekarang. Kalau tadi melakukan cocokologi, katanya Selasa itu begini. Akhirnya kemudian melakukan pada bulan hari Selasa. Sekarang saya balik. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya rata-rata bulan Muharram. Kenapa orang tidak berani melakukan pada waktu bulan Muharram? Bukankah nabi itu bermuara semua? Gitu kan. Jadi yang semacam itu, yang seperti dengan katakan itu tidak bisa menjadi patokan. Semua hari baik. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ditanya, ya Ali, kan Ali ditanya 3 macam. Hari yang terbaik apa, bulan yang terbaik apa? Itu yang ditanya oleh Ali, amal yang terbaik apa? Ali pas ketika ditanya hari yang terbaik itu apa, Ali tidak pernah mengatakan Selasa, Jumat atau bulan. Ali hanya mengatakan khairul ayyami. Ya, khairul ayyami sebaik-baiknya hari. Ma takhruju fihi ila Allah taubat, ma takhruju fihi ila Allah mu'minan billah. Hari yang terbaik itu kata Ali pas ketika hari itu Anda mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Meskipun matinya hari Selasa, tapi kafir dia. Itu hari yang nahas buat dia. Sama pas ketika bapak saya itu kan meninggalnya kan Jumat Kliwon. Kerusak-kerusuk kerungu kuping dulu. Wah itu matinya Jumat Kliwon itu nahas bapak-bapak. Andai kata saya dengar siapa orang yang mengatakan itu di depan saya tak tempelin. Betul, itu tidak benar. Mengotak-atik semacam itu mengkait-kaitkan antara suruh Fatimah dengan suruh Fatimah. Saya yang hidup belasan tahun, puluhan tahun sama bapak saya kayak apa? Meninggalkan beliau itu juga gitu amin. Lah kok hanya gara-gara cuma tadi pusat-pusatnya matinya? Andai kata tahu orangnya tak terpilih, betul ya? Itu tidak betul. Itu namanya cocokologi. Kalau agama itu dibangun dengan cocokologi. Pak ini kan berdasarkan pengalaman. Selasa ini kejadian catat, Selasa ini kejadian catat. Saya tanya, apakah sampai yaumul qiyamah akan tetap Selasa seperti itu? Nah, ini syubhat namanya. Syubhat di dalam masalah akidah. Akhirnya kayak seperti orang itu, le malam Jumat lagi le dagang kok gak payu, dicocok-cocokkan. Mohon maaf, saya juga seorang pedagang. Meskipun Jumat lagi tetap tak ngomong betul buka beda. Yo ndak ngomong istilah itu. Nah, itu jadi agama itu dibangun atas dasar iman dan takwa. Dan agama itu tidak dibangun atas dasar cocokologi. Nanti kalau cocokologi nanti hancur kita ini. Itu gimana? Jadi kan bangun rumah juga Selasa juga. Enggak. Saya dulu nikah itu 1 Syuro pas hari Sabtu. Baru rame-ramenya nanti hari Minggu, Senin, Selasa 3 hari. Tidak ada apa-apa. Pas ketika masak kan yang dari sapi pada waktu itu dimasak kamu matang-matang. Bapak kemudian cuma berdiri di depan daging yang nggak matang-matang, cuma membaca Al-Falaq Anas Al-Ikhlas matang. Berarti ada orang-orang yang bikin-bikin gitu. Bapak bilang sama matang-matang deh. Kenapa kok matang-matang? Bapak ngambil air putih berdiri di tempat itu. Tidak ada apa-apa.
Pas ketika saya datang pulang habis nikah, di atas ada capisan, saya ambil, saya buang di sampah. Ini syirik saya bilang. Dan tidak ada. Biasanya kan kalau ada orang mau nikah itu di depan rumah itu dikasih apa jadi bambu-bambu di atas kasih sambil jadi gelas bersih, tidak ada apa-apa. Nah itu jadi tergantung kita. Ojo gawe jojoko logi. Nanti kalau kayak horoskop itu kan jojoko logi. Itu gimana? Ada yang lain? Ujian perempuan. Nanti mari kita berdoa. Ya. Jelas sirik lagi. Gini loh Pak. Saya tidak akan membiak-biak. Saya tidak akan membiak-biak. Memang ada kayak seperti Kanjeng Nabi itu mampu memberitahu nanti di akhir zaman akan begini. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan nanti di akhir zaman akan begini, itu juga ada dalam salah satu poin bawah. Ada istilah karamah. Ada istilah karamah. Ada waliullah yang memang betul-betul dia itu dibukakan ma'rifatullah sehingga mengerti tentang sesuatu yang terjadi. Saya tidak memungkiri itu. Tapi masalahnya kemudian siapa orang yang diberikan waskita model begitu? Dan orang ini nggak tahu sholat kok dikasih waskita model begitu ya. Itu namanya wali setan. Ada wali Allah dan ada wali setan. Kalau saya wali murid. Kalau saya wali murid dari dulu sudah jadi wali murid. Saya tidak mengingkari tentang wali Allah yang mampu seperti itu. Tapi di dalam kitab Qasasun Nabawi yang tadi malam saya bahas di Ahmad Yani itu, justru ketika seorang wali itu mempunyai karomah, justru dia malah ingin untuk menyembunyikan karomah itu supaya tidak diketahui sama orang. Pak Joyoboyo itu ramalan apa enggak? Saya mengatakan ramalan. Pak, bisa terjadi itu Pak kebetulan. Kenapa saya katakan kebetulan ini loh Pak? Dulu pernah kita bahas khusus tentang masalah tukang ramal, masih ingat ya? Itu kan ada jin yang menguping pembicaraan malaikat, ya kan? Pas ketika jin itu mendengar malaikat, langsung dilemparkan ke bawah. Ada yang sebelum berita itu nyampe ke bawah sudah dilempar pakai syihab namanya, ya, api itu. Ada yang belum terlempar oleh api sudah nyampe ke bawah. Akhirnya masuk kepada dukun, gitu ya, paranormal. Akhirnya pas yang diramalkan itu benar. Maka pas ketika yang diramalkan itu benar, berarti sesuai dengan yang dikuping dari pembicaraannya malaikat. Itu saja. Tapi jadi kan harus menggaris bawah. Waliullah itu model piye? Wali syaitan itu kayak apa? Kalau ada orang meramal kemudian benar, jangan buru-buru mengatakan waliullah. Itu saja jawaban saya Pak. Jadi kan nggak usah ramal-ramal. Nggak usah ramal. Yes, itu aja jawaban saya. Joyoboyo apalagi? Siapa Mama Loren, Roy Kiyoshi, Larang, apa mana? Wakai. Dan rata-rata mereka yang melakukan itu rata-rata kekek-kekek gitu. Rata-rata kekek-kekek. Ada bilang Pak Rombowasito itu wali. Saya bingung wali itu kok tinggi gitu. Wali-wali daya kemudian. Ya, hati-hati. Nanti kalau kita bicara di kitab Al-Hikam itu kita akan bicara wali itu kayak apa. Kan belum dibahas di kitab Al-Hikam ini. Ya, wali itu kayak apa? Rukunnya wali itu model gimana? Karomah itu kayak apa? Ilmu laduni itu kayak apa? Itu ada pembicaraan tersendiri insya Allah. Cukup ya.